Berjalan-jalan di keramaian kulihat orang berlalu lalang. Berjalan-jalan di keramaian kulihat orang sibuk sendiri. Berjalan-jalan di keramaian kulihat orang acuh tak acuh. Berjalan-jalan di keramaian yang kurasakan adalah sunyi. Aku di sini, di titik ini, masih di sini, lewati hari. Aku di sini, tetap di sini, di kebisingan, merasa sepi. Hari aku di sini, tetap di sini, di kebisingan, merasa sepi. Aku di sini, di titik ini, masih di sini, lewati hari. Aku di sini, tetap di sini, di kebisingan, ku merasa sepi. Kembali lagi di Kotak Suara. Prepare your heart. Dan tentunya masih dengan bintang tamu spesial kita yang pastinya hanya bisa kita lihat di Kotak Suara ya, yang selalu spesial gitu, bersama dengan Ujung Koko. Tepuk tangan semuanya. Nah, tadi kan kita udah bahas ya sekilas tentang perbedaan antara musik tahun 2000 sebelum tahun 2000 dan sesudah tahun 2000 gitu ya. Nah, di sini mungkin teman-teman juga penasaran kalau dari Pak Sandy, dari Bung Sandy gitu ya. Dari Bung Sandy gitu sebagai seorang seniman musik gitu. Kira-kira perbedaan antara musik sebelum tahun 2000 dan sesudah tahun 2000 itu seperti apa ya, Bung? Bisa jadi ini subjektif ya. Oh ya, subjektif. Yang saya rasakan paling tidak pertama masalah selera musik kali ya. Selera musik, oke. Kalau zaman dulu itu biasanya orang lebih banyak menonjolkan skillnya. Jadi lagu-lagu zaman dulu itu relatif lebih skillful. Tapi kemudian di era tahun 2000 ke sini lebih pada mengutamakan harmonisasi. Harmonisasi, oke. Karena kenapa? Zaman dulu itu kan banyak
festival. Ya. Dimana di festival itu kan pasti dicari juara, best player untuk Oh, oke. bass. Nah, akhirnya mereka terbiasa untuk mengasah Mengutamakan skillnya. skill, ya, Kalau betul. sekarang, zaman sekarang festival-festival itu relatif sudah tidak terlalu banyak ya. Cukup Kalau jarang. misalnya parade Iya. itu kan yang penting hore aja gitu. Iya, yang penting asik aja gitu. Seperti itu salah satunya. Terus juga kalau zaman dulu di era-era tertentu memang pengaruh politik itu cukup kuat ya. Oh iya, benar. Kuat ya, kalau teman-teman sempat ingat plus ya. Betul. Iya. Plus itu kan ada di era Orde Lama, Orde Baru, terus juga Orde Pasca Orde Baru atau Orde Republik Reformasi. Iya. Di tahun di Orde Lama itu saat Presiden Soekarno kan Soekarno sangat nasionalis. Iya. Sangat nasionalis, dia tidak suka kalau ada band Indonesia yang membawakan lagu barat. Oh, oke. Kemudian karena plus ada lagu yang berbahasa Inggris. Inggris, yang kemudian ya kena kasus tuh. Oh, iya. Terus bagaimana kemudian di tahun 80-an akhir sampai awal 90-an Iwan Fals dengan lagu-lagu yang kritik sosial itu pun juga mendapat pressure juga dari pemerintah. Iya. Nah, kalau di tahun sekarang kan kebebasan pers itu sudah semakin sangat bebas, Bebas, ya. ya. Era demokratisasi katanya. Iya. Jadi pressure ke arah sana tidak sebesar di era-era sebelumnya. Walaupun mungkin masih ada ya, mungkin masih ada orang-orang yang memang ketika bersuara sedikit galak kemudian didekati aparat. Iya, betul. Sering Seperti terjadi itu. ya. Terus juga perkembangan ini dalam proses produksi kalau dulu itu kan belum mengenal dunia digital ya. Oh iya benar, Nah, belum zaman ada dulu digital kan teknologi. masih dunia analog. Iya. Jadi memang ketika kita masuk ke rekaman kita harus prepare betul-betul. Ya. Jadi kalau diulangin ya diulang dari awal. Gitu. Jadi emang sesulit Betul. itu ya Pak? Iya, kalau sekarang kan misalnya katakanlah maaf beberapa artis ibu kota yang suaranya pas-pasan dia bisa nyanyi gitu. Oh iya. Dan dia misalnya bukan penyanyi tapi dia Iya, bisa udah akhirnya terkenal rekaman duluan gitu biasanya. ya. Iya, Seperti itu. Jadi zaman sekarang lebih banyak dimudahkan. Termasuk perkembangan media sosial. Iya, Nah, hari ini promosi sebetulnya juga. starting point dari teman-teman yang sudah lama di major dan indie sebetulnya akhirnya sama gitu, sama-sama mengawali karena era media sosial ya. Iya. Betul. Gitu. Berarti untuk proses produksi pembuatan lagunya pun sebelum tahun 2000 tuh cukup lebih sulit ya daripada Iya, yang betul, ke tahun 2000 betul, gitu. betul. Entah dari teknologinya atau tekanan dari politiknya juga. Iya, iya. Cara pemasarannya juga lebih mudah Pemasarannya, sekarang ya Pak? ya, kalau sekarang kan siapa aja dia bisa bikin media sosial untuk mempromokan karyanya sendiri. Gitu. Kalau dulu nggak bisa kan, Iya betul. belum ada media sosial sehingga distribusi itu banyak dipegang oleh major label. Iya. Gitu. Oh, seperti itu. Untuk perbedaan antara musik sebelum tahun 2000 dan sesudah tahun 2000, mulai dari genre lagunya, lalu proses produksinya seperti apa gitu. Bahkan jadi ada pengaruh politik juga ternyata menjadi faktor perbeda antara musik sebelum tahun 2000 dan sesudah tahun 2000. Betul. Terus Pak, kalau misalnya tadi kan udah dibahas ya terkait media atau platform yang sekarang mungkin jauh lebih gampang. Nah kalau misalnya zaman dulu itu gimana Pak? Platform apa yang digunakan para musisi-musisi gitu biar karyanya nih bisa dikenal oleh banyak orang? Kalau zaman dulu platformnya apa ya? Perkembangan dunia digital kan belum pesat sekarang ya. Jadi paling mereka berkarya, dia bikin rilisan fisik. Kalau zaman dulu kan masih sifatnya rilisan fisik ya. Iya. Entah dalam bentuk kaset, vinil gitu kan. Atau misalnya era kesini udah mulai ada CD. Ya, CD. Kalau zaman dulu kan vinil, kaset ya. Paling cuma itu, dan kekuatan utama ada di kekuatan distribusi. Makanya kemudian major label itu sangat kuat ya, sangat kuat perannya saat itu. Nah jadi teman-teman yang bergerak di indie tidak mudah untuk bisa muncul karena memang media saat itu tidak mensupport ke arah sana seperti itu. Betul. Tapi sekarang di era zaman ini pikir saya kan juga banyak juga lagu-lagu yang kemudian di recycle. Oh gitu. iya, Didaur ulang. Jadi misalnya Di katakanlah, remake ulang. betul. Saya mau tanya nih ke Dayu,
Lagu Nuansa Bening tahu ya? Tahu. Nah, ngertinya Dayu itu lagunya siapa? Sengerti saya lagunya Vidi Aldiano. Nah, padahal lagu aslinya itu lagu Kenan Nasution. Dia geng pegangsaan ya. Oh, mungkin teman-teman di rumah juga baru tahu nih. Misalnya satu lagi, saya nanya kamu nih. Aduh, sudah pasti tidak tahu. Simfoni yang Indah lagunya siapa? Kayak pernah denger. Apa ya? Vise. Ngertinya kan Once ya? Iya. Once ya? Nah, padahal itu aslinya lagu Bob Tutu Poli. Jadi, Sebenarnya recycle ya, Pak. betul. Jadi generasi milenial pun juga harus dikasih tahu bahwa lagu itu memang sudah ada sejak zaman Orinya itu, gitu ya, betul. Pak. Dan di sini bisa disimpulkan bahwa sebetulnya proses yang dulu sudah terjadi itu juga masih tetap enak didengar sekarang. Apalagi ketika misalnya dipresentasikan oleh artis-artis yang memang kekinian seperti itu. Jadi lebih bisa mendekatkan dengan telinga-telinga teman-teman generasi milenial seperti itu. Oke. Jadi kan membahas tentang perbedaan ya musik antara sebelum tahun 2000 dan setelah tahun 2000. Nah mungkin ini tadi aku mau nyinggung sedikit ya tentang Ujung Kuku gitu. Pasti ada perbedaan antara musik lawas dengan musik zaman now gitu. Nah untuk Ujung Kuku sendiri lebih mengikuti pasar yang kekinian atau tetap mengikuti jati diri dari Ujung Kuku sendiri untuk musiknya? Ya. Jadi kalau Ujung Kuku itu kan menganut paham seni sebagai instrumen. Oke. Ya, seni sebagai instrumen, di mana lagu ini kemudian memiliki peran untuk bisa menyampaikan pesan, ya, pesan ke masyarakat. Ya, betul. Nah, sementara di sisi yang lain, Ujung Kuku ada di ranah indie. Oh indie. Jadi pikir saya karena kita ada di ranah indie, kita punya kemerdekaan untuk bisa membuat apapun, berekspresi apapun di lagu kita. Jadi saya nggak coba untuk kemudian latah ya mengikuti tren. Oh zaman sekarang memang eranya era-era senja gitu ya. Nah saya nggak coba terbawa. Dan untuk mengkritik itu saya punya satu lagu di album kedua itu bukan lagu senja judulnya. Oh bukan lagu senja, itu saya juga sempat lihat. Iya. Bentuk kritikan ya Pak ya. Kalau Ujung Kuku ya bagi saya ya? kita nggak perlu diskriminasi terhadap waktu ya. Waktu pagi, siang, malam, senja itu semuanya baik. Jadi bukan lagu senja. Bukan lagu senja. Nah untuk Ujung Kuku itu sendiri pernah sempat ngerilis lagu di sebelum tahun 2000 nggak Pak? Atau kalau buat lagu sebelum tahun 2000 ada dua lagu yang kemudian satu sudah rilis di album pertama, yang satu baru saya rilis di album kedua ya. Yang dirilis di album kedua ada satu lagu judulnya Nu ya. Itu produk tahun 97. Aduh 97. Wow. Ya, terus di album pertama ada lagu Renungan Pagi, ini produk-produk reformasi lah. Jadi reformasi. Tahun 99 akhir. 99-an ya. Oke. Jadi ada kendala nggak Pak selama produksi sebelum itu? Ya kendala wajar sih ya, kendala wajar. Yang tadi mau rekaman nggak punya duit itu kan. Oh iya, ya kendala ya bener juga. Harus ngamen dulu. Oh gitu. iya, oke. Tapi sejauh ini ya masih dalam batasan yang wajar. Bisa tangani. Teratasi ya. Last question nih Pak. Mungkin Bapak atau dari personil sendiri ada nggak sih harapan untuk mungkin musik di Indonesia? Ya, kalau untuk musik di Indonesia dari zaman ke zaman kita selalu menjadi barometer ya musik di Asia, terutama Asia Tenggara ya. Dan buat saya musik itu kan media bagi kita untuk mengeluarkan isi hati, unek-unek ya pikiran. Karena memang saya punya prinsip seni sebagai instrumen tadi ya. Nah jadi bebas aja berkarya, bebas berkarya, jangan terkungkung oleh keadaan, ya tuangkan apa yang ada dalam pikiran kita, ya tinggalkan warisan buat generasi yang akan datang karena hidup itu cuma sekali, tapi karya YOLO selamanya. Ya Pak, you only live once. Oke. Seperti itu sih. Kalau harapan untuk Ujung Kuku sendiri Pak, Karirnya untuk kedepannya mungkin? Ya, mau world tour? Ya, ya semoga segala ya. Ya semoga itu bisa mewujud. Yang jelas gini, terus berkarya. Gitu. Buat
selama masih dikasih karunia nafas oleh Tuhan gitu kan, paling tidak kita manfaatkan itu untuk hal-hal yang baik, salah satunya berkarya. Betul. Karena kan dengan karya harapan saya bisa apa ya? Karena kadang gini, lagu itu bisa merubah dunia, karya seni itu bisa merubah dunia. Nah, barangkali dari lagu-lagu kita ada perubahan, walaupun mungkin bukan dalam konteks dunia, bisa jadi dalam lingkungan yang lebih kecil, tapi ya itu perubahan. Kita perubahan meskipun Iya. kecil gitu ya, Pak. Semoga harapan dari Ujung Kuku ini bisa tercapai ya, baik dari Semoga segala. musik Indonesia ataupun Ujung Kuku sendiri. Oke. Dan nggak kerasa banget kita udah di penghujung acara kita ya, acara spesial kita yaitu Kotak Suara. Kita udah banyak ngobrol nggak sih, Dai, dari Iya, betul. perbedaan antara musik sebelum tahun 2000, udah sudah tahun 2000, terus kita kenalan juga dengan band lokal yang keren banget itu Ujung Kuku. Dan banyak banget yang udah kita bahas, betul kan, Dai? Betul, kita juga udah tahu lebih dalam tentang proses atau pandangan musisi Ujung Kuku sendiri terhadap musik Indonesia saat ini. Dan pastinya ini bakal ngasih insight baru dan wawasan yang lebih luas terkait seniman ya, Iya. terkait seni dan musik gitu. Dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah semua. Dan aku dan Dayu ya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Bung Sandy ya sebagai perwakilan dari Ujung Kuku. Iya. Kotak Suara. Iya, yang selalu spesial gitu. Pastinya. Aku dan Diva pamit undur diri, sampai nanti di episode selanjutnya. Kotak Suara, prepare your heart.